Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Novalianti Ananda Warsitaningrum, NIT 1908010054, Prodi D3 KPNB. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia merupakan aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ruang lingkup pembahasannya yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur serapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penulisan kata. Yang pertama ialah kata dasar, kata yang belum diberi imbuhan baik awalan, sisipan, dan akhiran dengan kata yang menjadi dasar awal pembentukan yang lebih besar. Misalnya, makan, percaya, tebal. Yang kedua ialah kata turunan, kata yang mendapat imbuhan baik awalan, sisipan, akhiran, dan telah berubah bentuk dan maknanya. Misalnya, bergetar, dikelola, penetapan, mempermainkan. Yang ketiga ialah kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya anak-anak, mata-mata, hati-hati, sia-sia. Yang keempat ialah gabungan kata. Gabungan kata terbagi menjadi 3. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah, misalnya duta besar, kambing hitam, kereta api, mata pelajaran. 2. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri saya, ibu bapak kami. 3. Gabungan kata dapat ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, bagaimana, barangkali, bila mana. Yang kelima, kata gantiku, kau, mudanya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata gantiku, mudanya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang keenam ialah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari, bermalam sajalah di sini, kita perlu berpikir 10 tahun ke depan. Mari kita berangkat ke pasar, saya pergi ke sana sini mencarinya. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap, contohnya daripada, kepadanya, kemari. Yang ketujuh, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Yang ke-8, partikelah. Partikelah terbagi menjadi 3. Yang pertama, partikelah kah dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. 3. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, sekalipun, walaupun ditulis serangkai. Yang ke-9, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari atas 1 huruf atau lebih. Misalnya, Muhyamin atau Muhammad Yamin ialah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat.
ialah singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, dan lain-lain. Merupakan singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, diikuti 1 titik pada akhirnya. CU atau cupru merupakan lambang kimia. 2 akronim kimia, singkatan satuan, ukuran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti. Misalnya APRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. SIM, Surat Izin Mengemudi, merupakan akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Pemilu, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Yang ke-10, angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau huruf. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, dan isi satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Misalnya, 5 kg, 1 jam 20 menit, 100 yen. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya, Jalan Tanah Abang nomor 15. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, penulisan lambang bilangan dengan huruf. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.